Kasian kan? Kamu lihatnya aku kan? Makanya langsung like sekarang juga. Karena kita bentar lagi akan menuju ke arah final. Our break 1 tiket lagi menuju ke arah grand finale. YouPoint Mobile Legends Bang Bang Competitive Series. Season yang ketiga bersama dengan Talia Limberly dan juga Ranger Bronze. Yes, dimana kali ini di arah mid lane sudah terlihat dari Audi CS nampaknya bakal rotasi langsung ke arah top lane-nya. Bakal mencoba untuk membabysit carry sementara waktu karena melihat Violence-nya juga sudah di sana, siap siaga untuk memberikan Iron Hook dan juga Bloody Hand. Ini carry-nya harusnya dibabysit banget sih karena kita tahu ya carry adalah hero yang cukup late game dan item dependables banget. Dan satu Iron Hook terhadap Audi CS berhasil untuk ditarik, masih ada Flicker, masih bisa escape untuk sementara waktu dan ada Dan Kitty juga yang siap untuk membackup. Dengan under level yang dimiliki Audi CS, kan, nantinya kalau dia terpick off, terkena first blood itu akan sangat merugikan. Ketika kita tahu Kaja adalah salah satu hero yang sangat membutuhkan level 4. Dan Kaja sebelum level 4 dia agak cukup tidak berdaya. That's why di early seperti ini pergerakan untuk seorang Audi CS mungkin harus lebih dijaga untuk ngebuka map aja. Jangan sampai terlalu terburu-buru untuk melakukan engagement team fight. Melihat dari team fight power Big Hit Mereka, mereka ini under banget loh untuk di early ya. Yep. Mereka nggak punya apa-apa. Lihat, mereka punya carry itu di late game. Mereka punya Parsha juga mid game. Iya. Kan oke, early beberapa damage doang. Super Ken belum punya power. Dan bahkan Kaja nggak ada defense judgment, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, apalagi kalau misalnya kita bicara dari segi romernya, otomatis dari Audi CS sendiri sebagai Kaja lebih tipis ketimbang seorang Franco ya. Jadi dia juga belum bisa nahan badan banget di era early. Ini harusnya bakal mencoba untuk di drag ke arah mid game to late game. Setuju banget seperti kata Ranger Emas. Sedangkan dari Hilda bisa kita lihat udah mulai mencoba memberikan pergerakan-pergerakan gangguan terhadap Benedetta-nya. Di arah turtle pit udah mulai dipantau juga. Ada narasi di depan situ bakal mencoba untuk langsung jepit. Kemudian dari Dom bersama dengan Audi CS masih terlalu tebal, belum ada damage yang masuk sama sekali. Oke, dan bahkan Super Ken sudah bernyanyi di depan sama dengan harus mundur ke arah belakang. Membuat para pemain dari tim Arokisena memiliki power yang cukup kuat. Sedangkan dari Super Ken mundur ke belakang, mencoba langsung alih top and blow with Petrify dan first bout didapatkan Super Ken dengan satu buah retribution. Dan ternyata nampaknya dengan retribution yang cool dan diamankan oleh seorang narasi dan 2 point kill diamankan Big Hit Beta. Udah 13.000 like, terima kasih dulu dong Talia. Walaupun mukanya belum kelihatan, terima kasih dulu dong. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa untuk masih mencapai 2.000 like lagi ya. Yes. Terakhir lagi 5.000 like. 5.000 like. Oh, lihat tuh Talia yang minta guys, bukan gua, langsung pada sumbernya. Wow, dan 2 point kill ya. Ini very right track dari seorang Parsha juga memang benar-benar membuat tadi para pergerakan dari Arokisena cukup kewalahan. Begitu sakitnya dari seorang Parsha. Dan Kitty juga dengan wings by wings enak banget untuk rotasi. Dan satu buah Iron Hook terkena ke hadap Audi CS. Bloody Hand juga bakal langsung aja didukung. Dan Audi CS gak bisa lagi ditolong oleh seorang Dan Kitty. Tidak bisa dibendung lagi dengan damage yang cukup besar. Dan bahkan para pemain dari tim Arokisena mereka mencoba untuk melakukan inovasi dari early. Karena mereka tahu akan lihat ada Feather Strike. Feather Strike adalah keputusan yang cukup berat dan menurut aku ada keputusan yang terlalu terburu-buru. Dia harus kehilangan ultimate dari Parsha sekarang dan Kitty memancingnya cukup baik sih kalau menurut aku tadi ya. Iya, mulai tarik ulur juga ya. Iya. Tapi kali ini dari arah mid lane-nya juga narasi nampaknya bakal mencoba untuk nge-backup keberadaan dari Super Ken. Lihat bagaimana agresif dari Super Ken. Bakal mencoba untuk menginvading beberapa jungle dari teman-teman Arokisena. Sudah ada Don di depan sana mencoba untuk meng-cancel pergerakan tapi Electro final blow. Don cukup sekarat dan itulah dia satu buah eliminasi terhadap Hilda kita. Super Ken bakal cukup kenyang. Pagi-pagi udah mengamankan 2 point kill. Wah, keputusan yang cukup berat menurut aku pribadi dengan adanya Hilda di arah offlaner sekarang. Bukan masalah apa-apa, tapi gimana caranya hero ini akan sustain, gimana caranya hero ini akan tetap berimpact di dalam late game nantinya. Sedangkan di depan sana ada Pranata, dipukul mundur ke arah belakang, bahkan para pemain dari tim Arokisena. Kali ini mereka benar-benar harus concern terhadap Saken. Makin ke arah late game, semakin sakit dan dia belum terganggu gugat. Sedangkan dari segi goldnya, terpaut Rp2.000. Iya, ini Sakennya bener-bener dijagain banget ya sama Audi CS. Kayak dikasih lapangan pekerjaan gitu, dikasih makan terus biar dia kenyang, biar dia dapat power spike-nya dan nanti bakal mencoba untuk langsung aja ditarik dari seorang Violence. Dan itulah dia, satu mobil kill lagi dan Super Ken depan sana. Berusaha untuk mengacak-acak dari arah backline-nya slowly. Bakal mencoba untuk tarik mundur ke hadap seorang Super Ken. Wow. Oh my god, lihat permainan Gila piano sih. dasar Super Ken. Teng 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 teng. Langsung ada Feather Strike covering up Octa. Where are you guys? Defense Judgment, tapi damage terlalu besar.
Killing spree didapatkan membuat RRQ Sena kali ini terpaut 6 poin kill. Turtle didapatkan oleh Ken membuat Rp17.000 berbanding Rp5.000 di menit yang kelima. 1 menit Rp1.000. Itu jauh. Iya, ini Itu cukup jauh. berat sih buat RRQ Sena. Kita udah 5 menit yang berlalu aja, net worth-nya itu udah jauh banget berbeda. Kali ini udah berbeda 4.000 dan lihat bagaimana slowly bakal mencoba untuk langsung dicicil aja, tapi masih bisa untuk manage kabur terlebih dahulu. Di sana juga sudah ada narasi nih, siap untuk melakukan electro final blow-nya, lagi mencari targeting yang tepat, masih ditahan aja, nggak mau terlalu gegabah. Sudah ada BOD di tangan seorang Pranata, tapi Yes. nampaknya belum ada target yang tepat. Pranata sudah mendapatkan BOD yang tandanya narasi tidak bisa lagi menahan damage yang diberikan oleh seorang Pranata. Alexa Vanable, clear minion, hanya itu yang bisa dilakukan. Sedangkan di arah top lane sana kita lihat akan ada sedikit team fight. Dan bahkan langsung ada Okta yang dikejar habis-habisan. Mundur ke arah belakang Dom. Dan lihat belum ada satu ultimate dari seorang Hilda. Wow. Belum dipacu, dibalikan kembali keadaannya. Dan where are you going? Oh my god. Dan Unstoppable didapatkan dan sudah aku bilang ketika adanya Blade of Despair didapatkan oleh seorang Pranata, lihat narasi bahkan gak berkutik sama sekali Thalia. Karena udah gak bisa menahan damage burst yang diberikan oleh seorang Brodai. Iya, jatuhnya jadi kayak samsak aja ya dia di Iya. depan sana. Aduh, ini bakalan menjadi PR berat bagi RRQ Sena. Apalagi lihat bagaimana satu outer tower di area mid lane udah berhasil ditumbangin lagi. Centernya terbuka banget, ini bakal enak banget untuk langsung di-evading aja buff purple-nya oleh teman-teman dari Bigatron Beta. RRQ Sena, mereka mencoba untuk melakukan setup rame-rame, konsil dilakukan. Mencoba untuk mencargetin ke arah Howdy Chat, tapi dengan ada satu buff flicker, masih bisa mundur ke arah belakang. Ada Wiz by Wiz dari Dan Kitty bersama dengan Verilize Rai. Mencoba untuk memukul mundur para pemain dari RRQ Sena. Howdy CS tertarik dengan ada satu buah IMU yang dilakukan oleh seorang Valentina, satu buah pick off, tapi belum cukup untuk menyeimbangkan pergerakan dari Bigatron Beta. Keputusan yang kurang tepat kayaknya mencoba untuk masa team fight sustain yang dimiliki dari tim RRQ Sena. Dan bahkan Thalia kita udah menyentuh 14.000 like. 1.000 lagi menuju ke 15.000. Ini dia Thalia. Aku ngasih tahu di kolom komentar, emang Sobat Mobile Legends itu bisa berantem karena perbedaan pendapat tim yang mana. Tapi cuma satu yang bisa membuat mereka itu berdamai. Apa tuh? Wanita. Wanita. Iya, Pemersatu bangsa ya. Pemersatu bangsa. Dan bahkan lihat Spirit Spider Resek dikeluarkan. Alecto pada blow dan Petrify-nya gak mengenai seorang Pranata. Pranata still survive, tapi dia even judgment again. Okta membalikan kembali keadaan, membuat seorang Audi CS kali ini harus terpick off untuk ketiga kalinya. Don tidak dikasih kesempatan untuk mundur. Sleep Hidden Lightning udah dikeluarkan dan Don masih bisa berhasil. Dan lihat, Don cuma bisa melakukan distraksi. Dan Don di late game nanti cuma bisa mengarah ke arah seorang Dan Kitty. Cuma itu satu-satunya harapan Don untuk bisa melakukan point kill. Tapi kalau emang dia niatnya distraksi, dia bisa memancing seluruh short skill keluar. Dan RRQ Sena bisa memfollowing up-nya. Iya, setuju sih. Tapi ini juga bakal menjadi PR besar sih bagi seorang Don, di mana ketika dia bakal mencoba untuk mengincar ke arah seorang Dan Kitty, penjagaan yang cukup ketat juga nih dari Super Ken, dari seorang Audi CS juga nggak bakal membiarkan begitu saja. Bakal cukup sulit nih bagi seorang Don yang nantinya mencari momentum. Dan lihat bagaimana dua pemain dari Bigatron Beta di arah bottom lane kali ini, ada Benedetta dan juga dari seorang Joy yang bakal langsung regroup aja ke arah top lane-nya karena satu buah turret lagi yang berhasil diamankan. Objektif gaming yang diberikan oleh Bigatron Beta, bahkan orange buff-nya juga diambil. Sedangkan narasi masih cukup kuat di arah bottom lane, masih mencoba untuk menahan sendirian pergerakan dari teman-teman RRQ Sena. Oh, nampaknya kali ini RRQ Sena mereka dalam posisi yang tidak cukup baik. Tapi lihat Devon Judgment bisa saja diamankan. Tapi Audi Chess tidak mau itu karena tidak ada Devon Judgment di depan sana. Super Ken! Kali ini terperangkap, aduh matching mania mantap! Didapatkan seorang Violence. Tukar 2 dengan 1, sepertinya tidak cukup adil untuk bisa bertahan. Tapi Ken akan mundur ke arah belakang. Violence yang menjadi pilihan utama dengan satu adanya Petrify Gaming yang membuat seorang Violence berhasil bertahan hidup dan Super Ken still survive. Membuat satu buah permainan yang cukup baik. Sedangkan Pranata yang tadinya harusnya bisa menumbangkan seorang Super Ken dengan Torn Apart memorinya bahkan belum sempat keluar.
Pranata belum sempat mengeluarkan tornado memory dengan adanya 2 stack di dalam badan dari seorang Super Ken. Wow. Dan kali ini Lord yang pertama bakal langsung diinisiasi aja oleh teman-teman dari Bigatron Beta. Ini bakal sulit banget bagi RRQ sana untuk melakukan kontes, bahkan menjadi Lord yang bakal free banget. Karena dilihat dari networknya udah jauh banget berbeda. Bahkan DHS udah di tangan seorang Saken seperti kata Ranger Emas tadi. Ini bakal menjadi tank killer banget bagi teman-teman dari RRQ sana. Melihat dengan hero-hero RRQ sana ini tebel-tebel semua. Saken kalau free hit di arah belakang ini udah bakal bahaya banget sih. Dan bahkan sepertinya ada keinginan Saken yang dimana kalau dia semakin dikejar Hilda, dia semakin senang. Kenapa? Karena dia tidak harus coba untuk menggapai musuhnya, kan range-nya kecil. Betul. Hari itu minusnya range-nya kecil kayak Moskov lah. Tapi kalau dia yang dikejar Hilda, dia enak. Oh, gue udah tahu 1 lawan 1. Jadi gue tidak harus kemana-mana. Sedangkan dengan stack yang dimiliki dari Don, dia hanya memiliki 2 stack. Betul. 2 assist. Belum ada stack tambahan dan dengan item Heptosis dia tidak bisa bertahan dengan cukup kuat dalam pergerakan one by one dengan seorang Kari. Lord bergerak menuju ke mid lane. Akankah ada team fight terjadi oleh tim dari Bigatron Beta? Feather Strength dikeluarkan oleh seorang Okta, melakukan sedikit high ground defense, tapi Audi Chess only in terhadap seorang Violence dan tertik down akan menjadi, oh my god, poin kedua double kill from Saken. Kali ini dari seorang Ken terlalu dive in, damage yang terlalu banyak yang diterima dari seorang turret dan membuat para pemain dari tim RRQ Sena setidaknya 3 ditukar 1 dan shutdown. Belum berarti apa-apa, karena invasi dari mid lane-nya bakal coba dipaksa, bakal coba dihajar. Slowly TZ benar-benar berada di dalam posisi yang tidak baik dan flicker from Okta for defensive. Slowly TZ, where are you going? Violence is coming. Flicker masih dimiliki dan tidak ada target Samsung. Yes, hanya cukup menghancurkan 2 base turret terlebih dahulu, membuat dari Bigatron Beta bakal mencoba untuk lebih sabar lagi dan lagi. Mereka nggak mau terlalu overcommit juga melihat dari RRQ sana para pemainnya udah respawn kembali. Bahkan Athena Shield bakal langsung diamankan oleh Slowly untuk mendinai damage dari seorang Dan Kitty yang Federalized Strike ini bener-bener sakit banget. Udah bakal ditunggu lagi untuk menuju Lord kita yang kedua, di mana 60 detik lagi bakal baru hadir di Land of Dawn kita. Dan bahkan WON, Wind of Nature, udah diamankan dari seorang Saken. Dia bakal lebih pede lagi menghadapi seorang Slowly. Bahkan dia bakal lebih agresif lagi nantinya dengan Spirit Light Wheel-nya. Bakal mencoba untuk mencicil-cicil ke arah para pemain dari RRQ Sena. Setup ulang nih. Setup mulai dilakukan, Arashi membuka posisi para pemain dari tim RRQ Sena. Ada bakal ada Polyhan telah dikeluarkan, tandanya free hit for Super Ken. Don gak bisa semakin mendekat seperti yang udah aku bilang. Semakin mendekat dengan Kari, semakin senang Saken untuk bisa menerima damage dan bahkan deliver dengan cukup baik. Dan di arah top lane, RRQ Sena, mereka hanya tersisa 3. Slowly TZ belum di all dapatkan Demon Judgment. Tidak bisa di cover. Okta Demon Judgment dipaksa oleh Demon Judgment. Pranata berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Super Ken menuju ke Pranata, free hit for turret, dapatkan Bigatron Beta, take the game 1 a fortune. Wow, dan itulah dia Bigatron Beta berhasil untuk mengamankan game